Kemarin itu anak-anak diberikan makanan khas bumbu khas Bali itu dipadukan dengan ayamnya. Itu ketika anak-anak mendapatkan ayam isi bumbu khas Bali seperti masakan yang dibuat sama ibu saya di rumah seperti itu. Karena contoh misalkan dia tidak bisa makan nasi, kita ganti dengan roti atau kentang gitu. Misalkan dia alergi ayam, kita ganti dengan ikan gitu. Nah, itu udah tradisi, jadinya itu merupakan semacam menu warisan lah dari dulu seperti itu. Bali, pulau yang memiliki banyak sekali cerita. Alamnya indah, budayanya apalagi. Yang menarik adalah Bali ini ternyata kearifan lokalnya mampu menjadi tumpuan bagi generasi mendatang. Kali ini kawan Gizi, kami ingin mengajak Anda untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai tradisi, budaya, dan juga kuliner khas masyarakat Bali yang masih dikonsumsi sampai saat ini. Saya Melissa Gilbert, inilah Jelajah Inspirasi. Nah kawan Gizi, kalau kita pergi ke Bali, tidak lengkap kalau kita tidak memesan kuliner khas Bali. Salah satunya yang saya pesan kali ini ada bebek dengan bumbu Bali, sate lilit, dan pastinya dilengkapi dengan air kelapa muda. Udah gak sabar kayaknya ya, langsung aja yuk kita makan. Sate lilit juga salah satu makanan yang selalu ada di meja masakan masyarakat Bali. Dan bisa dibilang yang paling menarik dari sate lilit adalah ketika rasa kelapa itu keluar bersama dengan daging yang sudah dililit di sini. Nikmat sekali. Karena memang ya, komposisi dari bumbu Bali ini yang sangat pas, sangat seimbang. Apalagi bagi Anda pecinta pedas, paling cocok memang mencoba masakan kuliner khas Bali ini. Karena kalau bukan kita yang makan, siapa lagi? Di balik setiap makanan khas Bali, tersimpan filosofi dan tradisi panjang yang dijaga turun-temurun. Untuk memahami lebih dalam, saya menemui salah satu tokoh adat yang mengenal betul makna di balik hidangan ini. Om Swastiastu, selamat datang di Banjarmaspait, Desa Karamas. Silakan. Oke, wah menarik sekali. Ini tempat apa Pak? Ini Balai Banjar adat untuk kita mengadakan paruman, kegiatan-kegiatan adat sehingga masyarakat itu punya tempat melakukan kegiatan seperti mau ngaben masal apa gitu, semuanya bisa dilakukan di sini. Hari-hari tertentu, hari baik nanti hari baik untuk acara digunakan acara adat di sini. Gitu. Nah ini kebetulan saya tadi juga habis makan nasi campur Bali Pak. Dan kebetulan di nasi campur Bali tersebut ada sate lilitnya. Nah Bapak sering makan juga tidak nih sate lilit? Ya, kalau sate lilit itu makanan tradisi kita itu. Yang biasanya disuguhkan di acara-acara adat itu. Dan itu memang menu yang wajib lah istilahnya. Dan saya yakin juga bumbu-bumbu Bali ini kaya akan rasa, kaya akan rempah, dan disukai sekali pasti ya oleh masyarakat lokal juga. Betul. Begitu. Itu sesuai dengan lidah kita lah yang di Bali seperti itu. Itu juga prosesinya, pembuatannya itu juga tidak begitu rumit ya, kan ada campuran daging, kelapa, bumbu Bali, bumbu rajang, kemudian dililit dan dibakar. Nah itu udah tradisi, jadinya itu merupakan semacam menu warisan lah dari dulu seperti itu. Dan pastinya juga ketika acara adat ataupun acara budaya-budaya tersebut tengah dilakukan, makanan-makanan lokal juga muncul ya Pak ya? Iya, biasanya kalau misalnya kegiatannya dari pagi sampai sore itu pasti ada orang masak. Biasanya dimasak apa berarti Pak? Iya, itu dah masakannya itu menunya itu pasti lawar ya kayak gitu, yang simpel yang dikerjakan banyak orang. Semoga generasi kita selanjutnya hal seperti itu masih tetap dilakukan sehingga adat budaya kita itu tidak terkikis oleh zaman.
Dari kisah budaya ke aktivitas nyata, semangat yang sama juga terlihat di dapur ini. Setiap pagi, para petugas dengan telaten menyiapkan hidangan bergizi untuk anak-anak di sekolah. Makanan yang disiapkan dengan penuh perhatian itu kini tiba di sekolah. Disinilah manfaatnya benar-benar terasa. Saya pun berbincang dengan kepala sekolah untuk mengetahui lebih dekat dampaknya bagi para siswa. Pak Surya, ini kebetulan tengah terjadi belajar mengajar ya di sini ya. Dan hari ini wah cukup ramai sekali di sekolahnya. Iya, lumayan ini jumlah muridnya lumayan sekali. Lumayan di sekolah ini 190. Ada 190 Iya, ada anak-anak 190 ya. anak-anak dari Banyak kelas 1 sampai sekali. kelas 6. Nah, kebetulan hari Iya. ini kan kita juga melihat ada MBG, makan bergizi gratis Iya. yang diantarkan ke sini. Kita ingin mengetahui pendapat Bapak sendiri mengenai MBG ini seperti apa sih yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan ya katanya 5 di sini bulan, ya Pak? iya benar sekali 5 bulan. Kalau pendapat saya sendiri tentang kegiatan MBG ini, saya lihat anak-anak itu sangat antusias. Oh, mereka Gitu. antusias? Mereka sangat antusias. Terbukti tadi ketika MBG-nya datang, mereka bersorak, hore, seperti itu. Gitu. Sangat besar animo Iya. dari anak-anak murid Anak. yang ada di sini. Tapi kebetulan karena kita di Bali, pastinya Iya. ada makanan-makanan khas Bali yang nggak bisa tergantikan dari tempat lain. Nah, MBG ini juga salah satunya pasti ada beberapa menu yang khas Balinya juga, entah bumbunya ataupun jenis masakannya begitu. Bagaimana pendapat dari anak-anak sendiri ketika diberikan masakan-masakan yang khas Bali ini, Khas Pak? Bali. Oke, kebetulan ini kemarin itu anak-anak diberikan makanan khas bumbu khas Bali itu dipadukan dengan ayamnya. Itu ketika anak-anak mendapatkan ayam isi bumbu khas Bali, ini Pak, ini enak Pak, gitu. Ini seperti masakan yang dibuat sama ibu saya di rumah seperti itu. Oh, familiar ya, familiar ada mereka. di sini ya? Iya. Oke, jadi mereka juga senang ketika Senang. ada masakan-masakan khas Bali yang juga dihadirkan di MBG ini. Iya. Nah, pastinya kalau kita bicara soal gizi kan pasti penting juga ya untuk masa depan anak-anak. Benar sekali. Menurut Bapak sendiri bagaimana nih gizi sendiri untuk masa depan anak-anak di Bali, terutama di sekolah-sekolah yang saat Iya. ini mendapatkan MBG ini? Kalau menurut saya, ketika anak-anak itu gizinya terpenuhi, nah mereka itu akan semangat belajar. Ketika mereka akan semangat belajar itu tidak memikirkan makanan lagi seperti itu, apa yang mau dimakan, itu mereka fokus belajar dan akan menghasilkan dia mudah mencerna pembelajaran seperti itu. Otomatis kita bisa menciptakan generasi-generasi emas untuk Indonesia ini. Seperti itu. Wah, pastinya gizi ini sangat penting sekali, bisa menjadi salah satu investasi besar ya dari masa kecil supaya nanti mereka di masa depannya bisa memajukan entah itu kuliner kita, Benar entah sekali. itu pariwisata Kita. yang ada di Bali. Iya. Semua itu tentu tak lepas dari peran besar tim dapur di balik layar. Mereka memastikan setiap menu yang tersaji bukan hanya lezat, tapi juga memenuhi standar gizi dan kebersihan. Baiklah, Pak, ini kan saat ini kita juga ingin tahu ya bagaimana sih prioritas untuk bisa memilih menu-menu yang akan diberikan kepada anak-anak. Karena pastinya ini sangat penting sekali nih. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Pak untuk memilih menu ini? Untuk memilih menu ini kita kayak survei dulu ke SD sebelum kita running itu, menanyakan menu-menu apa yang disuka oleh siswa-siswa, terus bagaimana proses masaknya bisa atau tidak, itu sih. Oke, nah pastinya kalau kita memilih menu ini sangat penting juga mengetahui lokasinya. Ini lokasinya lagi di Bali kita Ya, saat ini. ya. Bagaimana caranya untuk memberikan menu-menu juga yang bisa dibilang menu-menu lokal yang sudah terbiasa dicicipi oleh anak-anak ini sendiri? Apakah juga ada di menu-menu MBG kali ini? Biasanya kita sebulan sekali biasanya kita pakai menu-menu lokal Bali. Kebetulan kemarin kita pakai ayam tim namanya. Nah, itu memakai bumbu bahasa gendap Bali. Terus hari ini juga tahu bahasa cabai itu yang kita pakai. Oke, jadi memang juga digunakan ya bahan-bahan lokal juga dan juga sekaligus makanan lokal supaya lidah anak-anak ini yang sudah terbiasa mungkin di Ya, rumah makan seperti itu betul. mendapatkan porsi MBG juga mereka bisa lahap makannya. Nah, Pak, kita juga ingin tahu karena kan tidak semua anak ini sama. Ya. Ada juga yang punya alergi, ada juga yang nggak bisa makan ini, makan Ya, ini. Nah, ya. kalau ada request-request seperti ini, apakah ini juga didengarkan nih oleh teman-teman dari SPPG yang ada di sini?
untuk itu pasti kita dengarkan. Karena contoh misalkan dia tidak bisa makan nasi, kita ganti dengan roti atau kentang. Misalkan dia alergi ayam, kita ganti dengan ikan. Jadi memang dibedakan begitu ya, Ya, Pak ya, betul. jika memang ada anak-anak yang alergi dengan makanan tertentu, Ya, seperti itu. Pak, boleh disebutkan mungkin harapan kedepannya dengan adanya MBG ini bagi anak-anak Bali sendiri seperti apa? Bali. Harapannya itu untuk meningkatkan SDM yang ada di Bali itu melalui makan bergizi gratis dan untuk meningkatkan sektor UMKM yang ada di Bali itu sih. Bali tumbuh dari harmoni antar alam, budaya, dan manusia. Di tangan generasi mudalah, harmoni itu akan terus hidup. Harapan tentang generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter akan meneruskan keindahan budaya, sekaligus menjaga pariwisata Bali tetap bersinar di mata dunia. Kawan Gizi, dari Bali kita belajar bahwa makanan tidak sekedar mengenyangkan perut saja, tapi dapat membangun masa depan. Generasi muda yang sehat dan juga bergizi pastinya menjadi kunci supaya Bali tetap prima dan menjadi destinasi pariwisata tingkat dunia. Tak cuma itu saja, tapi juga dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Sekian jelajah inspirasi kali ini, saya Melissa Gilbert ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.